Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya, lebih tepatnya teori co-cultural ya. Teori co-cultural, CO strip CUL TURAL ya, co-cultural theory. Uh, Dipopulerkan oleh Mark Orbe ya, dipopulerkan oleh Mark Orbe. Dia berprinsip bahwa tidak ada satu kebudayaan yang lebih tinggi daripada kebudayaan lain. Itu teori dasarnya. Makanya dia percaya co-cultural, eh, budaya yang mendampingi budaya yang lain begitu, mendampingi, bukan subcultural. Kalau subcultural itu ada budaya, ada subnya di bawahnya begitu. Dia tidak berpikir seperti itu. Kita ada konsep misalnya yang mirip itu co-founder ya. Co-founder itu mitra yang mendirikan. Ada founder, ada co-founder. Co-founder ini tidak berada di bawahnya founder, dia mendampingi founder, menjadi mitranya founder begitu ya. Dalam konsepnya Mark Orbe, co-cultural itu berbicara tentang bagaimana sebuah atau seseorang begitu ya, seseorang begitu atau satu kelompok mendatangi sebuah wilayah yang sudah punya budaya. Jadi ini adalah budaya yang tidak dominan datang kepada budaya yang dominan begitu ya, pendatang lah istilahnya. Dia ketika mendatangi sebuah wilayah, seseorang atau satu kelompok orang itu akan mengalami satu di antara dua hal. Yang pertama, dia akan memisahkan diri dari budaya itu. Dia tidak membaur dengan budaya itu, atau dia melakukan komunikasi sehingga ada negosiasi di antara kelompok atau di antara orang-orang yang berbeda budaya itu. Nah, kita berbicara tentang bagaimana melakukan komunikasi antar pendatang kepada budaya yang lebih dominan. Kita berbicara tentang bagaimana seseorang atau satu kelompok pendatang berkomunikasi dengan budaya dominan yang didatanginya. Sebagai contoh, ada satu orang atau satu kelompok orang, sebut saja ada 10 orang begitu ya. Satu kelompok ada 10 orang dari Lumajang. Mereka datang ke Turki. Dia masuk ke Turki, maka dia punya dua pilihan. Pertama, dia langsung memarginalkan diri. Dia langsung menghuni rumah. Satu kelompok tadi langsung menghuni rumah. Dia hanya keluar ketika butuh makan, ketika butuh beraktivitas, lalu masuk lagi. Tidak ada komunikasi sekelompok orang Lumajang ini tadi dengan masyarakat di Turki sana. Dia tidak ada komunikasi. Tetapi ada juga kemungkinan lain, yaitu mereka membaur dengan masyarakat Turki itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada tiga pilihan tujuan yang dimiliki pendatang ini. Ada 3 pilihan tujuan. Mereka bisa meraih satu di antara 3 tujuan itu. 3 tujuan itu. Mereka bisa mendapat satu di antara 3 tujuan itu ketika mereka melakukan komunikasi ya. Ketika mereka melakukan komunikasi. Jadi di situ terjadi komunikasi antar budaya tentunya, komunikasi antar budaya untuk akhirnya mencapai satu di antara 3 tujuan itu. Tentunya dia ingin tujuan yang pertama, tapi bisa jadi tidak dapat tujuan pertama itu. Bisa jadi mereka mendapatkan tujuan yang kedua. Tapi bisa jadi tujuan kedua tidak dapat. Mereka mendapat tujuan yang ketiga akhirnya, orang yang berkomunikasi tadi. Ya, pendatang yang memutuskan untuk membaur dalam teori cultural ini ya, akan mendapatkan satu di antara 3 hasil, istilahnya itu. Satu di antara 3 tujuan. Apa itu? Yang pertama, mereka bisa assimilation ya. Mereka bisa berasimilasi atau membaur di situ
dan bahkan mereka bisa mempengaruhi kultur dominan itu. Mereka bisa mempengaruhi kultur dominan itu. Ya, ada budaya pendatang mempengaruhi budaya yang didatanginya. Apakah mungkin? Itu mungkin. Contoh paling gampang itu budaya Islam ya, budaya Islam. Kita bicara memang Islam itu ajarannya, tetapi itu ada Islam itu agama. Budaya di Arab beda dengan budaya di Jawa misalnya. Tetapi ketika Islam dengan kebiasaan-kebiasaannya, dengan aturan-aturannya sampai ke Jawa begitu ya, dia bisa mempengaruhi budaya Jawa itu sehingga dia asimilasinya membuat budaya Jawa ini menjadi Islami. Kira-kira seperti itu. Menjadi Islami. Memang ini bukan konteksnya budaya ya, tetapi aturan-aturan di sini. Kalau kita pakai contoh Islam tadi itu aturan-aturan. Jadi yang mendatangi mempengaruhi aturan-aturan atau pranata yang sudah ada dominan di wilayah yang didatangi. Nah, itu tujuan pertama itu. Tetapi bisa jadi itu tidak terjadi ketika orang-orang Lumajang tadi datang ke Turki. Tidak terjadi. Tidak apa-apa. Tidak terjadi yang pertama itu. Yang penting saya sudah berupaya untuk berikhtiar, berkomunikasi begitu. Bisa jadi saya dapat hasil yang kedua. Tujuan pertama meleset, tujuan kedua apa? Tujuan kedua adalah accommodation ya. Berusaha agar masyarakat Turki menerima kita apa adanya. Menerima orang-orang Lumajang itu adanya. Apa adanya. Tetap bisa berkomunikasi. Tetapi kalau kamu mau budayamu silahkan, aku budayaku begitu. Jadi ada tidak bisa saling mempengaruhi. Tapi berjalan bisa bersama. Itu terjadi di mana-mana itu biasanya. Terjadi di mana-mana. Contohnya di Indonesia ada orang dari Batak datang, dari Papua datang ke Surabaya, ke Lumajang misalnya. Mereka tetap membawa budayanya, kita membawa tetap hidup dengan budaya kita di Lumajang. Kita tetap hidup dengan budaya kita di Surabaya. Asalkan tidak saling mengganggu ya, asalkan tidak saling mengganggu. Ternyata tidak bisa juga tujuan ini kita dapatkan. Karena kelompok dominan ini tidak mau ada gangguan sekecil apapun di dalam perubahan masyarakatnya. Tidak mau ada perubahan apapun di masyarakatnya. Padahal kalau ada pendatang pasti ada perubahan. Sedikit atau banyak ada perubahan di masyarakat itu. Tapi kelompok dominan yang didatangi ini tidak mau. Maka akhirnya apa? Akhirnya paling tidak tujuan ketiga dari para pendatang ini tercapai. Yaitu tujuannya ya separation, memisahkan diri itu tadi, menolak kemungkinan ikatan bersama itu ditolak sudah, tidak apa-apa. Akhirnya kita tidak akan bicara lagi tentang budaya, maka saya akan hidup sesuai budaya saya tidak mengganggu Anda, kita tidak perlu berkomunikasi lagi dalam konteks kebudayaan ya, dalam konteks kebudayaan. Itulah yang disebut separation. Tujuannya akhirnya berpisah, memisahkan diri, tetapi tetap pada wilayah itu, tapi kita punya keyakinan dan kebudayaan sendiri yang kita lakukan secara sangat terpisah dari budaya yang dominan. Nah, separation ini mirip-mirip dengan apa yang akan dilakukan di awal tadi. Apa pilihan di awal tadi? Di awal tadi kan apakah kita langsung memisahkan diri atau kita berkomunikasi terlebih dahulu, siapa tahu kita dapat berasimilasi atau accommodation itu tadi. Ternyata tidak bisa, akhirnya kita memisahkan diri. Nah, ini apa yang terjadi di awal tadi, pilihan pertama tadi. Seandainya kita langsung memisahkan diri, kita tidak dapat kemungkinan tujuan yang pertama dan kedua itu tadi. Nah, semoga bisa dipahami tentang co-cultural ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.